Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini bunda-bunda? Sehat ya? Masih semangat ya? Gak lemes kan ya? Kena masih pagi ya? Masih perlu pemanasan berarti. Oke, hari ini pagi ini nanti sampai maksimal 10.30 kita akan sharing, kita diskusi temanya atau topiknya membersamai teman kecil ya. Nanti ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan. Yang pertama adalah saya kepengen ngajak teman-teman untuk sebagai awalannya itu kita kenalan dulu sama teman-teman kecil. Untuk mengenal itu ada dua hal yang pengen saya kenalkan. Itu yang teman-teman pegang, ayah bunda pegang, sudah diisi. Di situ ada dua tabel. Tabel yang pertama itu ngisinya random. Ya, jadi dalam satu baris itu boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kemudian yang tabel kedua ngisinya setiap satu baris maksimal hanya 1. Sudah? Kalau sudah dijumlahkan ke bawah, tapi per tabel. Jadi untuk yang tabel atas dijumlahkan ke bawah, jumlah silangannya berapa, itu kan gini kan. Nah itu nanti misalnya ini 1, ini 2 misalnya. Yang tabel bawahnya juga. Sudah ya? Oke, saya mau mulai. Jadi alat yang mau saya kenalkan ke teman-teman, yang pertama adalah learning style. Sudah pernah dengar ya? Sudah pernah belajar juga ya? Sudah pernah learning style ya? Oke. Jadi learning style ini dia sifatnya adalah gen. Dia dibawa bisa dari orang tuanya, bisa dari eyangnya. Tapi anak ini lahir dia sudah bawa itu. Ya. Learning style ini ada 3. Yang pertama adalah visual. Yang kedua adalah auditory. Yang ketiga adalah kinestetik. Apa sih sebenarnya learning style itu? Learning style itu adalah kemampuan seseorang untuk menyerap informasi. Jadi informasi itu bisa berupa materi, kalau dia belajar, kemudian lingkungan, itu kan juga informasi sebenarnya. Baik yang dia lihat, yang dia dengar, dan dia rasakan. Termasuk nasihat, itu kan juga informasi. Jadi semua hal yang dia serap dari HP, dari sosmed, dari TV, dari apapun, itu kan informasi. Ternyata setiap manusia itu dia memiliki kemampuan menyerap informasi itu lebih cepat atau lebih mudah, lebih masuk lewat apa? Nah ini kan ada 3 hal. Yang pertama visual, dia lebih mudah masuk kalau pakai indera penglihatan. Berarti kalau indera penglihatan itu apa? Dari warnanya, dari bentuknya, dari pergerakannya, semua yang dia lihat kayak baliho gitu ya, video, film, tuh, termasuk mind map ini. Nah ini saya bikin mind map kayak gini. Itu dia lebih gampang kalau anak-anak itu visual. Ya ini nanti dibawa sampai dewasa berarti nggak bisa berubah ya bun. Nah, dibawa. Yang kedua itu auditory. Auditory itu ketika seseorang lebih mudah menyerap informasinya melalui indera pendengaran. Berarti lewatnya apa? Suara. Suara yang bagaimana? Berarti apanya? Volumenya, intonasinya, warna suaranya, gitu ya. Dia lewatnya itu. Bisa nggak sekaligus? Oh dia dari filmnya, dia lebih dari suaranya itu. Aku inget deh dulu, aku inget banget di film itu si A ngomong ini. Nah, jadi yang diinget dia omongannya. Termasuk ketika kita menasehati anak. Kalau kita marah, yang dia lebih ingat kata-kata kita dibanding ekspresinya. Jadi kalau kita punya anak auditori, hati-hati dalam berbicara.
Dia bisa ingat bertahun-tahun, itu bisa. Gitu ya. Ibuku dulu waktu marah, dia sambil gini ya. Kemudian yang ketiga adalah kinestetik, ketika dia akan lebih mudah menyerap informasi itu melalui gerakan, melalui rasa fisik sama rasa di hati ya, di jiwa. Jadi kayak sentuhan. Misalnya pas dia lagi sedih, kita deketin dia, kita peluk dia, itu mungkin akan membekas. Sebaliknya, dia lagi sedih, kita datengin dia, terus kita pukul dia, kita cubit dia, kita jewer dia, kita banting barang, itu dia juga akan membekas. Jadi lewat gerakan-gerakan, lewat rasa ya, rasa di hati, rasa di jiwa, itu sangat membekas. Nah, itu sudah saya urutkan. Ini kita bahas yang tabel kedua dulu ya. Itu yang paling kiri adalah visual, tengah adalah auditory, sebelah kanan adalah kinestetik. Jadi sebelum kita kenal anak kita harus kenal diri kita dulu. Kenapa? Biasanya kita akan pakai cara kita untuk memperlakukan anak. Jadi misalnya kita visual, kita pakai cara-cara visual. Kita auditory, kita pakai cara-cara auditory. Nah, kita belajar mengenal anak. Berarti kan bunda-bunda di sini sama ayah kan mungkin sambil ngisi tadi, oh anakku ini gitu ya. Nah, jadi tetap nanti anaknya juga di assessment ya. Jadi kan ini kita dulu nih. Nah, nanti anaknya di assessment. Kita memperlakukan anak pakai cara anak, bukan pakai cara kita. Cara makainya gitu nanti. Jadi misalnya anak kita visual, berarti pastikan kontak mata itu harus ada selama kita ngobrol. Jangan sampai anak kita visual, kita ngobrol sambil kita main HP. Jadi ini sering disebut juga dengan modalitas. Learning style, gaya belajar, modalitas. Bukan hanya digunakan untuk belajar. Itu kan di halaman paling belakang tuh ada tuh cara belajar anak visual, anak auditory, anak kinestetik kan. Itu bukan hanya digunakan, itu hanya salah satu aja. Tapi sebenarnya bisa juga digunakan dalam kita berkomunikasi. Dalam kita memperlakukan anak-anak. Jadi kita kenal dulu nih, oh anakku auditory. Berarti cara ngobrolku sama anakku seperti apa. Oh anakku kinestetik. Berarti cara aku memperlakukan dia seperti ya. Di situ kan udah ada tuh ciri-cirinya kan. Termasuk kalau bunda lihat salah satu ciri anak kinestetik itu tulisannya nggak begitu bagus. Jadi nanti kalau anaknya tulisannya nggak begitu bagus, jangan dipaksa bagus ya. Biasanya yang bagus anak visual memang. Anak visual tuh rapi. Yang sering dipinjam catatannya itu biasanya anak visual. Karena dia rapi, rata, iya bisa rata gitu. Terus dia seneng mengumpulkan bolpen warna-warni. Diwarna-warni, di stabilo, di garis, itu anak visual. Dulu siapa yang kayak gitu pas lagi sekolah? Sesuai nggak? Kira-kira ya. Tapi kalau anak auditory, dia sukanya ngobrol. Jadi kalau guru itu kan, kalau ada murid, dia ngobrol gitu ya. Itu jangan dianggap sebagai pengganggu, tapi itu memang yang dia miliki, potensi yang dia. Kemudian ada anak yang di kelas suka iseng. Misalnya gulung-gulung kertas dilemparin ke temennya, jatuhin bolpen, terus di kelas tuh ngetok-ngetok. Nah, pamit ke belakang, ke kamar mandi sering. Nah, itu biasanya anak-anak kinestetik. Nanti kalau gede dikit ya, putra-putrinya, teman-teman kecil kita, dia nanti kalau belajar pindah-pindah bisa jadi. Di ruang tamu, pindah di ruang makan, pindah di ini. Anak kinestetik ini punya tantangan sendiri orang tua. Kira-kira siapa yang anaknya kinestetik? Banyak ya. Sidah tuh memang banyak kemasukan anak kinestetik. Ya memang harus mencurahkan. Jadi makanya kalau ngelihat anak ya, anak itu kan nggak harus rame. Ya. Anak itu nggak harus temennya banyak.
Makanya gini, anak saya kok temennya sedikit, nggak apa-apa. Kok anak saya diem, nggak apa-apa. Yang penting dia masih mau ngomong. Kecuali kalau dia sama sekali nggak mau ngomong lah, itu baru masalah. Ditanya di rumah, kamu lapar nggak? Dia terus tanya dia. Tapi kalau dia masih mau ngomong, tapi ngomongnya sedikit nggak apa. Jadi itu potensi-potensi yang memang sudah dia miliki. Kalau mau ngecek, paling gampang adalah ngecek kedua orang tuanya. Siapa yang dulu diem kalau masa kecil dulu. Kalau udah gede gini kan beda ya. Kita bekerja, ya kan? Kita ke pasar kan belanja, ketemu temen, silaturahmi kayak gini, pasti ngobrol kita kan. Tapi kalau zaman kita sekolah dulu, coba tanya. Atau kita mungkin ingat, aku dulu memang pendiam. Nah ketika dulu kita pendiam, sekarang kita nggak terlalu pendiam, anak kita pendiam, kita bingung gitu. Padahal itu kan kita yang mentransfer ke dia, itu kan kita. Gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita tahu tadi ketika kita ngobrol deh, nasihatin kalau anak-anak visual, pastikan kontak mata, ekspresi kita direkam sama dia. Jadi kalau ngobrol ekspresinya jangan nyeremin ya. Kalau marah juga, kalau bisa marahnya sambil senyum ya kan. Bisa nggak kira-kira marahnya sambil senyum? Paling enggak flat face. Nah, flat face itu dia nggak serem, tapi dia juga nggak yang ketawa gitu. Serius, nah itu flat face ya. At least itu deh, karena itu yang akan direkam sama anak kita. Ini juga bisa kelihatan ya, bisa juga dipakai sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu. Misalnya nih, kita mau ngajuin proposal. Kalau yang diajuin orang visual, harus bagus proposal. Harus keren, harus menarik gitu. Tapi kalau orang auditori biasanya cuma dilihat sebentar, ditutup, coba ceritakan isi proposalnya gitu. Ya kan? Nah, itu jadi emang kelihatan. Nah, kalau yang auditori tadi ketika kita ngobrol sama anak, karena dia itu seneng ngobrol, maka ya kita ngobrol sama dia. Kita ngobrol kan, kalau bapak-bapak kan kalau ngomong straight to the point ya. Dek makan gitu ya Pak ya. Dek tidur gitu. Kadang-kadang hal itu efektif. Kadang kita kalau terlalu banyak ngomong buat anak yang nggak suka ngomong juga itu nanti malah jadi nggak didengerin. Jadi itu efektif untuk anak-anak yang tidak auditori. Tapi untuk anak-anak yang auditori itu jangan capek, jangan salahkan dia kalau memang dia senangnya ngobrol, ngajakin ngobrol. Justru itu bisa dimanfaatkan untuk memasukkan nilai-nilai. Jadi memberikan nasihat itu kan tidak harus berupa gini. Dia dengerin ya, Bunda mau ngomong sama dia. Jadi gini deh, kan gak harus gitu nasihat itu. Nasihat itu juga bisa masuk lewat ngobrol. Misal kita bahas kasus, kita bahas kejadian di jalan, itu bisa masuk nasihat. Berupa apa? Pertanyaan-pertanyaan. Kurangin pernyataan. Beda nggak kira-kira? Kita udah tahu nih jawabannya. Mau tidur kan? Kita pengen dia bangun pagi. Udah bisa. Kak, coba lihat jam Kak. Kamu subuhnya jam segini, kamu kira-kira harus bangun jam berapa? Di angka berapa? Kan pertanyaan itu, bukan pernyataan. Kita lebih cepat itu pernyataan memang. Tapi efektif atau enggak kita nggak ngerti. Tapi kalau pertanyaan, itu akan menstimulasi anak berpikir. Dia akan mencari jawabannya, dia akan mencari tahu. Dan ketika dia mengucapkan, itu sebenarnya dia sedang melakukan self-affirmation. Apalagi kalau dilakukan pas lagi mau tidur. Itu efektif banget. Saya udah pernah share ya, kalau mau tidur itu gelombangnya apa? Bukan beta, beta tuh ngamuk. Theta. Nah, theta sama alfa itu dua gelombang yang informasi lebih gampang masuk. Alfa tuh kayak gini.
santai. Makanya kalau guru galak itu sekarang udah nggak masuk. Guru galak, orang tua galak, yang masuk galaknya. Kontennya belum tentu. Ya. Sekarang ya, saya bilang anak sekarang ya. Dan saya nggak bilang anak dulu ya. Kalau anak dulu itu punya persepsi berbeda sama orang tua soalnya. Anak sekarang kan juga beda kan. Ya, anak sekarang itu dia bisa compare informasi dari tempat lain. Jadi kalau dia tahu orang tuanya ngasih informasi yang nggak pas, terus dia lihat dari tempat lain kok beda gitu. Dia bisa aja kalau anak sekarang itu nggak percaya sama orang tuanya, lebih percaya sama ini. Itu sangat bisa. Ya, kita mau ngeluh kayak apapun itu fakta memang yang terjadi sekarang seperti itu. Kenapa? Karena semakin banyak informasi yang hadir itu akan membuat anak semakin kritis. Jadi kalau anak semakin kritis itu dia nggak gampang percaya. Dia akan mencari, kadang dia tahu, oh beda nih sama ibuku sama bapakku, dia diem, nggak mesti nanya, tapi dia lebih percaya mungkin sama yang di luar. Oke. Kinestetik. Nah, anak-anak kinestetik ini dia peka terhadap sentuhan. Jadi kalau kita nasihati, kita ngobrol sama dia itu lebih efektif kalau kita sentuh dia. Kalau perempuan itu tulang belakangnya, laki-laki itu di bahu. Kalau laki-laki itu bahu pusat ego ya Pak. Jadi kita turunkan egonya itu mau mendengarkan. Nanti ibu-ibu di rumah terus bapaknya digini-gini biar mau ngedengerin. Jadi dia mau ngedengerin tuh bahunya harus dielus-elus gitu supaya dia mau ngedengerin apa yang kita sampaikan. Tapi memang itu fitrah, nggak apa-apa kok Pak. Itu fitrah. Karena kan laki-laki itu memang memposisikan dirinya lebih, dia harus lebih dari perempuan. Oke, gitu ya. Itu untuk learning style. Kemudian untuk yang satu lagi, ini adalah kepribadian. Ini agak berbeda ya. Berbedanya apa? Ini tidak menetap. Jadi ini bisa berubah. Kepribadian tuh ada 4. Yang pertama adalah sanguinis. Udah pernah dengar ya Bun? Udah pernah ya. Kedua adalah koleris. Yang ketiga adalah flegmatis. Yang keempat adalah melankolis. Itu juga sudah saya susun sesuai dengan urutan ini. Jadi yang paling kiri itu adalah sanguinis. Yang nomor 2 adalah, ini yang tabel pertama ya. Yang nomor 2 adalah koleris. Yang nomor 3 flegmatis. Yang nomor 4 melankolis. Nah, angka yang paling tinggi itu menunjukkan kepribadian Anda saat ini. Jadi itu bisa berubah. Berubahnya itu nanti ngeceknya 6 bulan sampai 1 tahun ya. Bukan kayak hari ini sanguinis, besok koleris gitu, enggak ya. Nah, itu yang dominan. Jadi kepribadian Anda yang dominan saat ini. Yang sanguinis siapa coba saya pengen. Ada ya. Sanguinis tuh seneng guyon ya Bun ya. Ceplas-ceplos kalau ngomong. Orang sanguinis tuh tapi dia nggak gampang baper. Dia nggak mau disimpan di hati lama-lama. Ya udah gitu. Makanya orang sanguinis itu kalau dicurhatin dia bilang, udah santai aja. Namanya juga hidup gitu. Jadi buat dia ya udah gitu. Nggak usah lah kamu pikir dalam-dalam ngapain sih. Hidup itu nggak usah dibuat susah gitu ya Bun. Ya. Jalannya aja. Orang sanguinis tuh dia spontan. Jadi dia bisa kayak, iya dia besok ya aku main ke rumah kamu. Dia spontan. Tapi bisa berubah. Setelah tak lihat-lihat aku punya jadwal. Aku nggak jadi deh main ke sana. Dia orangnya emang spontannya tinggi. Gitu. Jadi kalau ngajak pergi anak sanguinis itu cepat dia langsung oke, siap dia gitu. Dia nggak nanya dulu kemana. Dia nggak nanya di sana mau ngapain. Pokoknya aku berangkat dulu. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya tuh gini.
grafik motivasi ya. Tapi dia juga bisa turun dengan cepatnya. Biasanya dia agak, kalau anak nih ya, agak berantakan. Ya gitu ya. Ya. Gitu karena orangnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah koleris. Koleris ini siapa yang koleris? Koleris itu yang penting ngeyel dulu kan. Bener salah belakangan. Bener begitu? Iya. Pokoknya orang koleris itu kalau ada apa-apa diungkapkan sama dia. Nggak bisa, dia protes gitu. Kalau ada orang yang nggak sesuai, diprotes. Ngantri ada yang nyerobot, ceramain sama dia. Enak aja sana mundur gitu. Nah, anak-anak yang koleris biasanya tidak baperan juga. Dia lebih logis. Jadi kalau dia punya masalah, dia nggak butuh yang sayang, nggak butuh yang gitu. Dia malah apaan sih gitu. Anak-anak koleris dia itu punya kemampuan mempengaruhi orang lain. Nah, jadi biasanya pengikutnya banyak anak-anak koleris itu. Karena dia tuh kalau ngomong, kalau ini dia tuh orang itu terpengaruh gitu. Makanya kalau dulu zaman sekolah orang-orang koleris itu kalau nggak dikasih panggung gitu ya. Jadi kalau guru tahu muridnya koleris, jadiin ketua kelas. Kalau dia nggak dijadiin ketua kelas, dia bisa ngajak bolos jajan di kantin. Udah jajan aja yuk kita gitu. Karena dia senang punya pengikut dan banyak yang mau ikut. Nah, kemudian plekmatis. Ada yang plekmatis. Plekmatis itu ngalahan, tapi ngerundel ngalahan. Jadi karena apa, dia nggak seneng konflik gitu ya. Daripada rame, daripada ribut kayak itu. Nggak seneng pokoknya dia kalau ada rame ribut. Tapi dia memendam. Ya, jadi kalau memendam kan suatu saat bisa meledak. Jadi bom waktu kan. Cuman kerennya orang plekmatis adalah kalau memutuskan sesuatu pertimbangannya panjang. Makanya kalau kita punya anak beda-beda, diajak pergi, ini ayo, ini si paling ayo. Kalau ini nanya, kita mau kemana, di sana, nyampainya jam berapa, di sana ngapain. Makanya kalau pergi dia suka mondar-mandir nih. Ada yang kurang gitu ya. Nah, kalau kita punya anak plekmatis, itu kalau dipaksa untuk mengambil keputusan, dia mending mundur. Kak, iya apa enggak sekarang Kak? Udahlah aku nggak usah aja sekalian. Gitu ya. Kalau kita gambar grafik motivasinya itu, dia panasnya lama. Tapi dia kalau sudah panas, dia tahan lama. Orangnya tekun. Orang plekmatis itu tekun. Dia misalnya IQ-nya nggak tinggi, tapi dia tekun. Bisa. Dia punya prestasi nanti. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah melankolis. Ada yang melankolis itu sensitif ya. Ya, peka, ya kan? Dipikir gitu kan, sampai dalam gitu ya Bun. Yang dulu-dulu juga masih dipikir gitu ya. Ahli sejarah lah melankolis itu. Jadi kalau ada kejadian dulu gitu ya, terus sekarang dia punya kekhawatiran. Udahlah ayo, tapi kan dulu kamu kayak gini, ingat gak kamu? Nah itu. Padahal laki-laki itu gak suka ngungkit-ngungkit gitu ya. Yang udah ya udah gitu ya. Bayangkan orang melankolis ketemu sanguis. Gimana? Yang sanguin senengannya guyon ya kan? Terus melankolis senengannya mikir. Guyonannya bikin mikir. Yang ini udah lupa kalau udah pernah ngomong kan. Ini mikir terus kayak gitu. Ya. Ini kalau di dalam pekerjaan dia punya nama yang berbeda. Jadi analisanya namanya DISC. D itu dominan, koleris. Terus I-nya itu influence, ini sanguinis. S-nya steadiness, ini plekmatis. Ini compliance.
Ini biasanya kalau di dalam perusahaan ngetes kayak gini untuk penempatan. Jadi untuk orang-orang keuangan, ya memang pasnya itu orang-orang yang melankolis. Karena orang melankolis itu teliti, dia harus sesuai sistematis ya. Kalau untuk lapangan, bagusnya yang I sama D. Karena dua ini improve. Orangnya improvisasi. Maka kalau ada event, orang ini udah gak usah turun di lapangan. Stres. Karena bisa jadi di lapangan itu gak sesuai dengan yang diplanningkan gitu kan. Jadi dia biasanya stres. Dia pokoknya kalau gak sesuai stres. Jadi anak-anak melankolis ini, itu kalau nggak sesuai, itu bisa dipikir banget sama dia. Misalnya dia bikin nggak rapih, itu bisa nangis dia lihat kayak gitu. Kan kadang suka ada yang tanya gitu orang tua. Terus orang tuanya sanguinis, nggak apa-apa deh, santai aja, nggak apa-apa. Kamu nggak bisa ngerti perasaanku, Bu, kan gitu. Tapi buat orang melankolis ini masalah. Nggak sesuai itu, nggak mencapai target, nggak sesuai itu jadi masalah. Nah, ini cara makainya sama. Cara makainya adalah kita yang harus menyesuaikan anak kita. Jadi jangan kita yang pakai kepribadian kita, anak kita yang suruh menyesuaikan, jangan. Kita yang menyesuaikan mereka. Terus cara makainya beda nggak anak-anak sama orang dewasa? Beda. Jadi kalau anak-anak ya 0 sampai 15 tahun, orang tuanya yang menyesuaikan. Tapi kalau sudah 15 tahun ke atas, dia yang suruh mengelola ini. Karena ini bisa berubah, maka ini sebenarnya bisa dikelola. Ya, tadi saya juga minta orang tua yang menyesuaikan. Tipsnya buat orang tua, tolong jangan terlalu bangga, jangan terlalu pede dengan kepribadian kita saat ini. Kenapa? Karena kita butuh semuanya. Jadi kepribadian ini kita minimal punya 1, punya 4 atau punya 4-4-nya, ya. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Justru kalau bisa dikatakan ini pembahasan untuk orang dewasa ya. Namanya adalah personal mastery. Berarti kepribadiannya sudah master. Kepribadian master itu gimana? Sanguinis, flekmatis, koleris sama melankolis jaraknya nggak jauh. Jadi angkanya di situ tuh, ini kan sebenarnya bukan aslinya. Kalau aslinya ada 28 item. Kemudian saya ada softwarenya, dimasukkanlah ke software itu, nanti akan keluar teman-teman. Keluarnya 3 hal. Keluarnya adalah diri sendiri, kemudian topeng. Kita kan kadang-kadang bertopeng ya. Dan yang terakhir adalah under pressure. Jadi ini bisa jadi beda. Tapi kalau dia kepribadiannya yang personal mastery, jarak antara 3 ini nggak terlalu signifikan. Ketika dia jadi diri sendiri, misalnya yang dominan adalah koleris. Ketika dia pakai topeng, yang dominan flekmatis, dia sebenarnya koleris. Tapi ketika ada anaknya temen main ke rumah, mecahin gelas, terus dia flekmatis. Oh iya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Padahal sebenarnya dia koleris. Aslinya dia koleris. Nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Maaf ya, nggak apa-apa. Gitu kan. Flekmatis kan, dia nggak seneng ribut kan. Nah, terus ketika dia under pressure, bisa jadi yang dominan adalah melankolis. Kelihatannya orangnya keras ya, tapi ketika dia dapat masalah, terus dia terpuruk misalnya gitu. Nah, kalau personal mastery, antara ketiganya itu dia cenderung signifikan. Jadi dia udah stabil gitu kepribadiannya. Itu nanti bisa kelihatan kalau kita masukkan di software itu, keluar seperti itu. Jadi ulasan kita, oh apa yang perlu saya naikkan, apa yang perlu saya turunkan. Kapan? Di waktu yang tepat. Contoh,
Kalau lagi berantem suami istri, yang dinaikin apa? Yang diturunin apa? Di antara keempat tadi. Berantem nih suami istri. Yang dinaikin apa? Yang diturunin apa? Kolerisnya ya tambahnya ya kalau dinaikin berarti harus diturunkan. Yang dinaikin apa? Flegmatis. Itu ya. Sama ketika kita lagi mentreatment anak juga seperti itu. Anak kita koleris ya kan. Kita pakai cara koleris sama orang koleris kira-kira gimana? Habis sudah ya. Jadi konten yang mau kita, kan kita ini gini, sebenarnya ketika kita marah sama anak, sebenarnya apa sih kita mau ngapain sih? Kita lagi ngapain sih tuh? Meluapkan hawa nafsu apa ngapain? Meluapkan kesalahan. Tapi sebenarnya kita lagi ngapain sih kita marahin anak? Jangan sampai otot kita, energi kita mubazir loh. Tujuan kita apa? Marahin anak tuh apa tujuan? Mengkoreksi. Kan kontennya mengkoreksi. Berarti kan ada kesalahan yang perlu diluruskan. Fokus di situ. Jangan sampai kita nanti fokus sama justru tadi meluapkan kesalahan, hawa nafsu. Kontennya jadi terabaikan. Contoh ya, kalau anak mainan, konsekuensinya apa? Oke, terus apa konsekuensi dia ketika mainan? Resiko dia membereskan. Ketika dia nggak memberesin, apa yang kita lakukan? Marah. Nah, marah kita bisa membuat dia beresin nggak? Kita marah sambil apa? Yang kontennya kan terabaikan. Kita hanya gemes. Kita beresin sambil marah. Targetnya tercapai. Targetnya apa? Dia beresin kan? Supaya dia beresin apa? Nah, buat aturan dulu. Aturan ini harus dikunci sama apa? Udah kesepakatan nih. Pokoknya kalau habis mainan harus beres. Terus kalau dia nggak beresin apa konsekuensi? Itu yang jadi pemikat. Harus ada pemikat. Jadi bukan bener ya? Bener janji? Janji diberesin, janji mah. Iya, kalau mau main dia janji. Kalau habis main, maka harus ada yang mengikat perilaku yang disepakati. Itu namanya adalah terapi perilaku. Jadi terapi perilaku ini kita ngirit tenaga. Gak perlu teriak, gak perlu ngamuk-ngamuk, bisa pakai bahasa yang halus. Terus kita ininya apa? Bekal kita apa? Konsekuen dan konsisten. Kalau kita nggak konsekuen dan konsisten, hancur itu kesepakatan. Jangan boleh ditawar. Ditawar itu pas buat. Kalau sudah berlaku, nggak boleh ditawar. Itu tipsnya. Jadi kalau masih buat, silakan ditawar. Nego. Misalnya dia beresinnya 5 menit setelah main, 3 menit setelah main, silakan. Gak apa-apa, ini kan proses belajar ya. Orang dewasa aja kadang-kadang disuruh kayak gitu, suka malas, apalagi anak-anak ya kan. Ada aturan kita di jalan harus pakai helm. Teman-teman pakai helm supaya selamat atau takut sama polisi? Kata polisinya, terserah yang penting kalian pakai helm. Akhirnya dikasihlah peraturan. Kalau kamu nggak pakai helm, maka kamu harus bayar. Jadi kita
Karena takut bayar, akhirnya kita pakai helm. Gitu ya. Padahal udah diedukasi juga kan, ini orang dewasa loh. Kalau nggak pakai helm nanti kamu kalau jatuh bla 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 bla. Sudah banyak peristiwa segala macam ya. Orang dewasa apalagi anak-anak, jadi wajar. Maka kita harus ada yang mengikat pakai terapi perilaku. Jadi terapi itu ada dua ya, terapi kognitif sama perilaku. Kognitif itu nasihat, merubah persepsi, berdiskusi, itu terapi kognitif yang membutuhkan proses berpikir. Ya. Tapi kalau terapi perilaku atau behavior terapi itu pakai aturan. Pakai pengkondisian. Contoh gini. Bun, gimana caranya supaya anak saya nggak kecanduan HP? Kira-kira terapi perilakunya apa? Nggak usah banyak gini. Kalau kita sudah sepakat hanya 1 jam pakai HP, berarti di luar itu boleh nggak wifi-nya dimatiin? Itu terapi perilaku. Paham ya? Buat apa kita tapi begitu wifi dimatiin, ya mau ngamuk kek, mau ini kek. Tapi itu nggak single ya. Itu ada pembicaraan lain. Artinya apa? Oh, kita menerapkan, kan sebenarnya perilaku itu berdasarkan pola. Kan repetisi akan menghasilkan refleks itu akan menghasilkan habit, pola ya, yang kita bangun itu. Semakin dini kita membangun pola pada anak-anak kita semakin bagus. Karena pola yang dibangun kalau dia udah gede nanti lebih sulit. Karena apa? Dia sudah mikir. Sudah ada proses berpikir. Jadi teman-teman anaknya usia 0-7 tahun itu beruntung. Bangun aja habit, bangun pola. Kita nyuruh sholat, gak usah pakai diskusi. Kenapa harus sholat? Simpel aja, kita harus berterima kasih sama Allah. Tapi untuk bisa masuk ke logikanya dia, gak usah. Begitu adzan, aja dia ambil air wudhu. Habis ambil air wudhu, siap-siap untuk sholat. Kalau kita pengen dia sholatnya ke masjid, aja setiap hari ke masjid. Itu selesai sebenarnya. Nah, pola ini akan menjadi habitnya dia besok ketika gede. Ya. Oke, jadi itu untuk orang dewasa 0-15 kita yang menyesuaikan anak, 15 ke atas anak-anak kita aja untuk bisa menaik turunkan ini sesuai dengan kebutuhan. Supaya apa? Dia jadi orang yang adaptif. Sebenarnya kita di dunia ini yang kita butuhkan model itu adalah adaptif. Apa itu adaptif? Kemampuan beradaptasi. Bukan hanya sama orang ya, tapi termasuk sama aturan. Kan itu. Kalau kita misalnya kolerisnya kebangetan gitu ya, bisa jadi kita malah justru menghantam aturan gitu. Karena nggak sesuai. Dan dia punya keinginan buat memprotes gitu. Jadi aturan itu bisa kita, anak-anak bisa menjalankan. Anak-anak ini harus kita bekali, dia mau mengikuti aturan. Itu yang bikin dia adaptif. Nggak ada hidup tanpa aturan. Nah, yang membedakan apa? Cara menerapkannya. Kemudian aturannya. Berapa kali cara menerapkannya ini termasuk berapa kali diingatkan, terus dapat konsekuensi apa. Itu yang membedakan. Contoh ya, jadi anak umur 2 sampai 4 tahun mungkin diingatkannya perlu 3 kali. Diingatkan sekali, dia masih ngelakuin nih, diingatkan lagi. Dia masih ngelakuin, diingatkan lagi. Sekali lagi dia ngelakuin, langsung diberlakukan. Tapi itu diomongkan di depan. Jadi aturan itu harus diomongkan di depan, gak boleh mendadak. Kalau gak nurut, kamu gak diajak loh, itu mendadak. Kalau gak nurut, kamu ditinggal. Kalau ini dipatahin, gak dibeliin lagi. Itu berarti
mendadak aturannya. Jadi kita bisa ngingetin tanpa teriak. Kak, kamu sudah tahu ya konsekuensinya? Kalau kamu mainannya nggak diberesin seperti apa? Kan ngomongnya biasa ini. Ya kan? Nggak perlu teriak kan? Iya udah tahu. Kakak mau jalanin konsekuensinya. Cemberut dia, bingung kan? Nggak mau jalani kok. Harus jalanin kok. Aku males jalanin konsekuensi itu. Iya. Misalnya konsekuensinya besok nggak dapet jatah mainan karena hari ini nggak beres. Ya sudah, besok betul-betul diberlakukan. Tapi nggak usah diomongin terus sampai besok ya. Besok ada loh yang nggak dapat mainan, nggak perlu. Jadi nggak boleh pakai cara nyindir-nyindir kayak gitu, udah nggak masuk. Ya sekarang jangan diberlakukan cara-cara nyindir merubah perilaku anak dengan cara-cara. Oke, kalau kamu sudah siap dengan konsekuensimu, nggak apa-apa. Ini Bunda ya yang beresin. Bunda tanya sekali lagi ya. Bunda, apa kamu yang beresin? Jadi bukan besok diulangin lagi nggak kira-kira. Kita capek, dia capek juga. Dengar bundanya ngomel ya kan. Jadi kemudian yang berikutnya, terus konsekuensi itu sebaiknya seperti apa? Saya lebih prefer ya menyebutnya dengan kata konsekuensi. Sebenarnya itu hukuman ya, daripada kata-kata hukum. Karena apa? Manusia itu hidupnya setiap hari itu berurusan dengan pengambilan keputusan dan resiko gitu ya. Nah itu yang harus kita latihkan pada anak kita. Supaya anak kita juga tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil itu mengandung resiko. Ini sebenarnya menghidupkan atau membangun nilai apa, karakter apa. Anak tahu kalau ngambil keputusan itu ada resikonya. Karakter apa? Tanggung jawab. Itu perlu sekali loh tanggung jawab. Tanggung jawab itu nanti urusannya sama banyak. Kalau teman-teman kecil kita udah nanti di level sekolah dasar, SMP, SMA, tanggung jawab itu betul-betul dibutuhkan. Orang boleh salah, tapi orang harus bertanggung jawab terhadap kesalahan. Gitu. Boleh salah, kita kan manusia kan bisa aja salah. Tapi yang penting kamu memperbaiki kesalahan itu kan memperbaiki kesalahan itu bentuk tanggung jawab. Jangan sampai kita abaikan. Konsekuensi itu jangan sesuatu yang baik. Apa yang baik? Nyuci piring, nyapu, nyuci baju, apalagi beres-beres kamar, sholat sunnah, sholat duha, ngaji, hafalan. Jangan dijadikan hukuman atau konsekuensi. Karena dia baik. Nyapu, ngepel itu kan life skill. Anak-anak kita harus bisa. Kalau itu dijadikan hukuman, maka dia cenderung apa? Menghindar. Karena manusia punya fitrah itu menghindari hukuman. Aku mau tertib daripada aku suruh ngapalin surat, gimana coba? Jadi sekolah-sekolah yang masih menerapkan konsekuensi-konsekuensi yang seperti itu perlu direvisi sebenarnya. Yang terlambat sholat duha. Aku mau tertib biar nggak disuruh sholat duha gitu kan? Bahaya nggak? Jadi bumerang gitu. Jangan sesuatu yang baik. Tapi apa? Konsekuensi itu sesuatu yang mengurangi kesenangan. Kesenangannya apa? Main. Berarti besok nggak dapet jatah main kalau kamu nggak beresin hari ini. Kalau nggak beresin 2 hari, berarti nggak dapet jatah main 2 hari. Tega nggak? Bun, tega nggak? Biasanya kan suka nggak tega tuh kan bunda-bunda. Makanya tadi saya bilang harus konsisten dan konsekuen dengan apa yang sudah kita sepakat. Bunda harus tetap tegar di depan anak. Kalau nggak tega masuk kamar nangis terserah. Itu manusiawi sebagai seorang ibu yang
hamil anak kita, mengandung anak kita, kemudian melahirkan itu wajar. Tapi dalam kurun waktu sampai 15 lah Bun, 15 tahun kita harus kayak gitu. Kita harus tegas, kita harus konsisten, dan kita harus konsekuen. Tegas itu beda sama kasar ya, beda sama keras, beda. Kan bisa diucapkan dengan kata-kata biasa. Kak, kamu sudah tahu kan konsekuensinya apa? Ini kan biasa. Gak perlu ngamuk, gak perlu marah. Nanti dia akan merekam apa? Ketegasan kita. Konsistensi kita itu yang direkam dia. Jadi ya, bapakku itu, ayahku itu, aku mau kaya apa, mau gulung-gulung, mau loncat. Kalau sudah enggak ya, itu nanti akan membuat dia jadi putus asa, merengek, putus asa untuk memohon-mohon, merusak kesepakatan. Jangan kita yang putus asa, biar dia yang putus asa. Putus asa dalam hal ini ya. Kita jangan kalah di situ. Kalau kita udah kalah, yang jadi sutradara siapa? Kita yang jadi pemain. Akhirnya sutradara bilang, ayo beliin mainan. Ayo beresin mainanku, beresin. Walaupun dia nggak ngomong cara itu, tapi secara tidak langsung dia melakukan itu. Wong kita beresin kok. Sudah kita beresin, dia nggak belajar tanggung jawab, double kick ya. Ya kan? Terus nanti terjadi masalah ketika dia udah gede. Waktu kecil urusannya sama mainan. Waktu gede, besar. Dia ngilangin sesuatu santai. Kemarin ada saya lihat Viti, ada anak pulang tuh nyangking sepatu. Dia berangkat bawa motor. Ini anak SMP. Kata ibunya, mana motormu? Diambil temanku katanya. Lu kok bisa? Tadi kan motornya mogok, ada temanku datang. Mau bawa ke bengkel. Gak datang, gak balik-balik katanya gitu. Ini gimana itu? Ibunya marah kan. Itu motor cuma satu. Buat antar adekmu, buat ibu gini belanja dulu. Kata anaknya apa? Gampang lah Bu, beli aja lagi. Pemikiran semacam itu datangnya dari mana? Kalau bukan dari pola yang dibangun dari kecil. Ya bisa terbangun persepsi seperti itu dari mana? Ya dari kecil. Karena perlakuan-perlakuan kita. Gampang, ntar beli lagi. Gak usah nangis. Kenapa sih rebutan? Ntar beli lagi. Ya. Jadi ada hal-hal yang masih bisa kita pertahankan dari nenek moyang kita. Tapi ada yang kita rubah cara menyampaikannya. Ketegasan itu ada di orang tua zaman dulu ya. Tapi cara menyampaikannya keras, kita modifikasi pakai kesepakatan. Kalau anak generasi alfa udah nggak bisa dibohongin. Kita dulu masih bisa dibohongin ya kan. Uang lebaran aja dibohongin ya kan. Investasi bodong ya kan. Kalau sekarang kan nggak bisa kan? Karena anak generasi alfa itu menyukai keterus-terangan. Itu karakteristik yang mereka miliki sekarang. Mereka nggak suka dibohong-bohongin. Karena ketika mereka tahu orang tuanya bohong, mereka bisa ngecek. Kalau dulu kan kita nggak bisa. Saya lah mungkin, kalau teman-teman kan orang tua milenial. Saya kan lebih jadul lagi ya. Saya mikir, tapi saya mau ngecek di mana ya. Mungkin adalah dulu, saya ingat dulu ada buku Intisari, itu buku pengetahuan. Tapi mungkin kan nggak sedahsyat sekarang. Tinggal keluarin kata kunci apa aja, semua ilmu bisa keluar gitu. Apalagi pakai AI, tanya sama Meta dan lain sebagainya. Kalau dulu kan nggak bisa. Kita hanya terbatas yang sudah pernah kita baca, yang kita tahu. Selebihnya ya kita harus nurut. Walaupun menurut, kalau generasi saya sudah mulai bertanya-tanya, sudah mulai masa sih kayak gitu. Sudah mulai kayak berpikir misalnya jangan duduk di depan pintu, nanti pamali atau ora ilok kalau orang Jawa. Itu dulu saya mikir jangan-jangan supaya nggak masuk angin kayak gitu. Cuman kan nggak berani menyampaikan ya sama orang tua dulu. Nanti dianggap ngeyel. Generasi atas saya mungkin langsung percaya gitu.
Kalau generasi sekarang, dia mikir lagi, sama sekali dia nggak percaya kalau diomongin seperti itu. Disuruh menjelaskan secara ilmiah kita ya, duduk di atas apa hubungannya ya. Apa nggak ilok itu apa yang nggak ilok itu nggak pantas. Nggak pantasnya di mana? Aku pakai baju menutup aurat nggak pantasnya di mana? Akhirnya kita berdebat tentang itu kan. Nggak bisa kalau anak sekarang.